salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa qafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila qal an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyantahiyanna aqwamun yarfa'na absarahum ila as-sama' fi sholati aw la yarji'u ilaihim. Walahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadratit ta'amin wa la huwa yudafi'uhu al-ahbathan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tata'u minasyaitan fa idza tata'aba ahadukum falyaktim mastata'a. Rawahu Muslim wa Tirmizi wa zadahu fi shalah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Syaban, bentar lagi Ramadan, benar? Ya. Senang nggak nyambut Ramadan? Mudah-mudahan kita menyambut bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan khusyuk dan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bulan Syaban nggak kalah juga. Bulan Syaban ini bulan yang dilalaikan banyak orang. Kenapa? Karena berada di tengah-tengah bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Syaban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di dalamnya. Katsir ma yasumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Syaban. Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Syaban. Kenapa? Bulan Syaban ini latihan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab, udah lewat. Berikan keberkahan juga di bulan Syaban. Wa balighna Ramadan, sampaikan ke dalam bulan Ramadan. Jadi bulan latihan Rajab Syaban ini bulan latihan untuk menuju bulannya umatnya Nabi Muhammad, amal ibadah yang dilipat gandakan
10 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Yang gembira, yang senang menyambut bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya untuk masuk api neraka. Mudah-mudahan semuanya kita di sini penduduk surga semuanya, amin. Mudah-mudahan kita manusia yang dirindukan oleh kekasih kita, panutan kita Nabi Muhammad. Dan insya Allah di bulan Syaban ini, yang mana nanti ya minggu Ahad, hari Ahad, malam Senin itu malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban itu ya besok lusanya ya, itu malam nisfu Syaban. Jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf sama orang tuanya, minta maaf sama saudara-saudaranya, gurunya, temannya, sahabatnya. Li'anna hadzal yawm yawma turfa'ul amal sanawiyan. Kenapa? Karena pada bulan Syaban tersebut, malam nisfu Syaban, itu Allah angkat amal manusia tahunan. Amal manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di story sama Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, hambanya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti malam nisfu Syaban kita masih bermusuh-musuhan. Jangan sampai di malam nisfu Syaban nanti kita masih bertikai, gontok-gontokan, nggak bakti sama orang tua, nggak bakti sama guru, nggak berbuat baik, nggak tobat, rugi. Nggak tobat, rugi besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Innallah la yattali'a fi lailatin nisfi min syahr Sya'ban wa yaghfirullah dzunuba jami'an illal musyrik billah wal musyahin. Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban nanti itu semuanya ya diserahkan amal semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha Pengampun mengampuni semua dosa-dosa amal manusia, kecuali orang yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu, musyrik billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal musyahin, musyahin itu adalah orang yang bertikai, orang yang tidak tegur sapa, orang yang tidak silaturahmi ya, anak sama bapaknya, sama emaknya nggak pernah tegur sapa, mentang-mentang anaknya udah tajir, udah kaya, emaknya nggak punya apa-apa, sombong, udah memutus tali silaturahmi ya. Kemudian orang yang mudminul khamar, orang yang berzina, nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis yang kuat di sini adalah orang yang musyahin, yang menyekutukan Allah, dan orang yang bertikai. Orang yang bertikai, awas bu ya, gara-gara arisan, gara-gara pengajian, gara-gara ngomongin suaminya orang ya, emak satu dengan emak yang lain berantem, gontok-gontokan. Teman satu dengan teman yang lain tawuran, teman satu dengan teman yang lain berantem. Jadi Allah nggak bakal mengampuni dosa orang tersebut, tidak mengampuni dosa tersebut. Makanya jangan bertikai. Udahlah, apa ya sih yang dicari di dunia ini? Apa sih yang dicari di dunia ini? Hidup tenang, hidup nyaman, hidup bahagia, ibadah, taat kepada Allah. Kalau bisa nggak ada musuh, teman sebanyak-banyaknya ya. Musuh satu itu banyak, tapi teman 1000 itu sedikit ya. Selama kita berbuat baik, insya Allah Allah jaga kita semuanya. Insya Allah Allah berikan kebaikan buat kita semuanya. Insya Allah Allah jadikan kita manusia-manusia yang manfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Ini penting ya.
Kalian semuanya yang muda-muda nih, anak-anak kecil semuanya, yang recehan ya, ini semuanya ya, mudah-mudahan semuanya dijaga iman dan Islamnya, taat sama orang tuanya, taat sama gurunya, masjidnya diramein, mudah-mudahan insya Allah jadi keberkahan, kebaikan dunia dan akhirat ya. Masuklah kita pembahasan tentang ya, tentang sholat. Di sini an Jabir ibnu Samurah, diriwayatkan dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Hendaklah selesai ada sebuah kaum yang mereka mengangkat pandangan-pandangan mereka ke langitnya Allah. Jadi kalau sholat ya, hendaknya berhenti kaum yang angkat pandangannya ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau seandainya kita pas waktu sholat, makruh hukumnya, makruh dia hukumnya. Kalau seandainya makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makruh sholat kita melihat ke atas, ngelihat cecak, ngelihat apa ke atas, itu hukumnya makruh. Ngelihat pas waktu sholat di tempat sujud kita, ngelihat pas waktu sholat di tempat sujud kita. Kalau pas at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita angkat tangan kita semuanya ya, diginikan. Kita disunahkan untuk melihat telunjuk kita ya, disunahkan untuk melihat telunjuk kita. Pas lagi angkat, pas lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kan telunjuk kita langsung di gini ya, digini. Jadi disunahkan bukan ngelihat ke tempat sujud lagi, tetapi ngelihat ke telunjuk kita. Jadi hukumnya kalau seandainya dalam sholat kita melihat ke langit Allah ya, Rasulullah dalam hadisnya apa namanya, kalau seandainya nggak cepet-cepet balik ya, kita dikatakan mudah-mudahan Allah nggak balikan pandangannya lagi. Allah tidak membalikkan pandangannya lagi, akhirnya apa? Kita menjadi orang-orang yang buta ya. Kalau seandainya nggak cepat balik ke tempat sujud, Allah jadikan kita manusia yang buta. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya mengerti hal ini. Jangan sampai disepelekan, Beb. Kalau nggak sholat gimana, Beb? Kalau nggak ngelihat sholat, kalau bukan waktunya sholat sih nggak masalah. Kalau bukan waktunya sholat nggak masalah, ngelihat langitnya Allah, ngelihat pemandangan, kan ngelihat ke atas tuh, ngelihat ke atas. Justru itu ibadah. Ngelihat langitnya Allah ibadah. Kenapa? Ya Allah, langitnya Allah besar, tinggi, warnanya biru, ada awannya, kadang-kadang berhias, kadang-kadang macam-macam bentuk awannya. Subhanallah, ma halakta hadza batila. Ya Allah, sampai sekarang tiangnya nggak ada. Sampai sekarang langit itu tiangnya nggak ada. Coba masjid tanpa tiang, bisa nggak? Nggak bisa, roboh. Tuh, pernah ngeliat tiangnya langit di mana? Nggak pernah ya? Nggak pernah ngeliat tiangnya langit di mana? Orang Palapa pun ya, orang Parung Benying pun nggak ngeliat itu langit itu tiangnya ada di mana. Sampai sekarang dari barat sampai ke timur nggak ada tiang langit yang segede itu. Yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, kalau sholat pandangan kita makruh menghadap ke atas, pandangan kita menghadap tempat sujud kita ya, menghadap tempat sujud kita ya. Kalau seandainya tetap memandang ke atas semuanya, bodo amat, sabudu teuing, cuma makruh kok. Jangan, nanti akibatnya pandangan kita ke atas terus nggak bisa ngelihat nanti ya. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Nih yang pertama. Jadi
yang pertama makruh hukumnya kalau seandainya memandang sholat, memandang ke atas, dalam keadaan sholat memandang ke atas. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'u al-ahbathan. Jangan sholat di depannya ada makanan, sampingnya makanan, pas sholat sampingnya makanan, ya. Kenapa? Wa yudafi'ul ahbathan, dan jangan juga menahan kentut, menahan kencing, menahan buang air besar. Kenapa Bim sholat di samping makanan, di depan makanan nggak boleh? Yunafil khusyuk, ya. Makanya faqaddamal asya alal isya, dahulukan makan malam dulu daripada sholat isya. Kenapa? Karena udah ada depan makanan, belum makan dari pagi, belum makan dari siang, bisa nggak khusyuk? Wallah, ini nasi kebul enak banget kayaknya. Itu nasi uduk, jengkol, ya, jengkol balado enak banget kayaknya ini. Jadi sholatnya nggak khusyuk, sholatnya nggak khusyuk. Kalau udah nggak khusyuk, ya akhirnya sholat kita menjadi kurang sempurna, ya, menjadi kurang sempurna. Kenapa? Karena pahala sholat kita itu dihitung khusyuknya kita di takbiratul ihram, khusyuknya kita di pembacaan Al-Fatihah, khusyuknya kita di waktu ruku, khusyuknya kita di waktu sujud. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu tenangnya hati, tenangnya anggota badan kita semuanya. Jadi kalau seandainya dipanggil din, dia nggak nyaut, ya, dia nggak nyaut. Kenapa? Dia khusyuk, nggak dengar apa-apa, hanya konsentrasi, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya khusyuk. Kayak kalian main game online, 5 orang main mabar, ya, main handphone berlima, ya, dipanggil din, tok, nggak nyaut. Kenapa? Lagi khusyuk. Tapi khusyuknya main game, bukan sholat. Itu namanya khusyuk. Lagi tenggelam dalam lautan game, lagi tenggelam dalam lautan sholat. Itu namanya khusyuk. Hadirkan hati dan jiwa kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya, ya, sholat di depan makanan itu hukumnya makruh. Juga menahan kencing, menahan buang air besar, buang hajat besar, menahan kentut kita. Kenapa? Yunafil khusyuk, ya, menghilangkan kehusyuan kita. Kalau udah menghilangkan kehusyuan kita, akhirnya sholatnya kita nggak sempurna. Kalau udah nggak sempurna, pahalanya dikit. Apalagi sholat sendiri nggak ada khusyuknya. Udah sholat sendiri nggak khusyuk lah. Mending kalau sholat berjamaah, Allah berikan keberkahan dalam jamaahnya. Makanya jangan ninggalin sholat jamaah. Sholat jamaah pakai siwak di masjid lagi, luar biasa. Insya Allah barokah, manfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadis yang terakhir, ya, an Abi Hurairah, ya. Makanya kalian kalau sholat sebelum kencing duluan, sebelum buang air besar duluan. Jadi sholat nggak nahan kencing, nggak nahan kentut, bawahnya kentut, keluarin dulu kentutnya. Jadi nggak ditahan. Coba, ya Allah, udah tasawuf akhir nih, Allah mau kentut, udah di ujung nih. Kira-kira khusyuk nggak itu? Mikirinnya, ya Allah, mudah-mudahan nggak keluar nih, mudah-mudahan nggak keluar anginnya, mudah-mudahan nggak keluar bunyinya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa ngaji, bisa mengambil manfaat keberkahan di dalamnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tata'ubu minasyaiton fa idza tata'aba ahadukum falyaktim mastata'a. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa zadahu fi shalah. Ini, ya, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasawuf, muaf. Orang kalau ngantuk itu namanya tasawuf.
Itu namanya tasawuf. Tasawuf itu perbuatan, itu dari perbuatan setan. Ngaji, ya kan, ngantuk. Ngaji kan ngantuk, ya, itu adalah perbuatan setan yang mengganggu kita. Fa'idha tata'aba ahadakum falyaktim masata'ah. Kalau kalian muak, kalau nggak tahan untuk menahannya, tahan. Kalau nggak bisa nahan, tutup pakai tangannya, ya. Faliyadu yadahu fihi fa inna syaitan yadkhulu ma'tasau. Kenapa? Karena pas waktu kita menguap, ya, kita menguap itu setan itu masuk ke dalam mulut kita. Setan masuk ke dalam mulut kita. Makanya di dalam sholat ataupun di luar sholat, di dalam sholat ataupun di dalam sholat, makanya at-tasawuf sholat yunafil khusyuk. Tasawuf itu menguap itu menghilangkan kehusuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan setan. Jangan sampai kita menjadi temannya setan. Kalau bisa ditahan semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa ditahan, ditutup dengan tangannya. Ditutup dengan tangannya. Kenapa? Karena biar setan nggak masuk ke dalam mulut kita. Kalau udah setan masuk ke dalam mulut kita, mempengaruhi pikiran dan hati kita. Kalau sudah mempengaruhi hati dan pikiran kita semuanya, akhirnya menjauhkan kita kepada Allah, menjauhkan kita kepada ibadah, menjauhkan kita kepada kebaikan, menjauhkan kita kepada amal perbuatan baik. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Alhamdulillah. Itu 3 hadis yang kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah menjadi keberkahan, insya Allah menjadi manfaat dunia dan akhirat, dan insya Allah kita semuanya yang hadir pada malam hari ini mendapat keberkahan bulan Syaban, dan Allah sampaikan kita semuanya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, apa yang kita bahas, apa yang kita ajarkan adalah semuanya bersambung kepada Rasulullah SAW. Apa yang kita sampaikan semuanya dari guru sampai maha guru, maha guru yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah kita semuanya rugi kalau seandainya nggak datang kajian ilmu, rugi kalau seandainya kita nggak istiqomah kepada Allah, rugi kalau seandainya kita nggak bersalawat kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan pembacaan maulid ini sambil sebentar lagi mahal yang khusyuk, yang hudur. Niatkan semuanya keberkahan bulan Syaban, perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulannya salawat, bulannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.